wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, saya Najwa Elijah Sartanjung, mahasiswi Prodi Tadris Bahasa Indonesia dengan NIM 0314242030. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pengajaran kepada teman-teman mengenai paragraf. Untuk itu, saya berharap teman-teman sekalian dapat menyimak video ini dari awal hingga akhir nanti. Nah, pertama-tama sebelum membahas materi ini lebih dalam lagi, saya akan memberikan pengertian kepada teman-teman mengenai apa itu paragraf. Nah, menurut KBBI, paragraf adalah bagian bab yang berisi satu ide pokok dan didukung oleh kalimat-kalimat pendukung yang lainnya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya paragraf adalah kumpulan kalimat yang terdiri dari satu ide pokok dan ditunjang oleh kalimat-kalimat pendukung yang lainnya. Nah, itu dia pengertian dari paragraf. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam dan jenis paragraf. Tahu nggak sih teman-teman, apa saja macam dan jenis paragraf? Nah, adapun macam dan jenis paragraf terbagi menjadi 3, yaitu paragraf pembuka, paragraf penghubung, dan juga paragraf penutup. Nah, pertama saya akan menjelaskan apa itu paragraf pembuka. Paragraf pembuka adalah paragraf yang sangat penting, di mana paragraf pembuka dapat menarik minat para pembaca kita. Minat di sini adalah apakah para pembaca kita akan melanjutkan membaca karya tulis yang kita buat atau mereka berhenti untuk membaca karya yang kita buat. Nah, dalam menarik para pembaca, kita dapat menggunakan peribahasa dan juga anekdot. Dua hal ini dapat menarik minat para pembaca. Selanjutnya adalah paragraf penghubung. Paragraf penghubung ini terletak di antara paragraf pembuka dan paragraf penutup. Paragraf penghubung berisi uraian-uraian dari hal-hal yang sudah dibahas pada paragraf pembuka. Nah, paragraf penghubung ini akan menjelaskan lebih detail lagi hal-hal apa saja yang sudah kita bahas pada paragraf pembuka. Nah, yang ketiga adalah paragraf penutup. Paragraf penutup ini biasanya berisi simpulan-simpulan dari paragraf-paragraf sebelumnya. Nah, teman-teman, sebaiknya pada paragraf penutup ini kita tidak menimbulkan kebingungan yang lain terhadap para pembaca kita, sehingga paragraf yang kita buat dapat efisien dan efektif ya teman-teman. Selanjutnya di sini saya akan memberitahukan kepada teman-teman syarat penyusunan paragraf. Syarat penyusunan paragraf terbagi menjadi 2, yaitu kesatuan dan juga kepaduan. Nah, kesatuan dalam hal ini adalah dalam satu paragraf hanya boleh memiliki satu ide pokok, tidak boleh memiliki 2 ide pokok. Apabila kita ingin memiliki ide yang baru, maka kita harus membuka paragraf yang baru. Nah, yang kedua adalah kepaduan, di mana untuk membentuk sebuah paragraf, kalimat-kalimat yang kita susun haruslah memiliki satu kesatuan. Nah, kalimat-kalimat tersebut harus saling mendorong dan dapat mengefektifkan paragraf yang kita buat. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai teknik pengembangan paragraf. Teknik pengembangan paragraf terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah teknik pengembangan secara alamiah. Yang kedua adalah teknik pengembangan secara umum khusus dan khusus umum. Yang ketiga adalah teknik pengembangan secara klimaks dan anti klimaks. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang teknik pengembangan secara alamiah. Teknik pengembangan secara alamiah adalah teknik pengembangan yang berfokus kepada urutan waktu dan urutan ruang. Urutan waktu adalah urutan yang akan membawa kita dari satu peristiwa ke peristiwa yang lainnya di dalam sebuah paragraf. Sedangkan urutan ruang adalah urutan yang akan membawa kita dari satu titik ke titik yang lainnya.
Kedua adalah pengembangan secara umum khusus dan khusus umum, di mana teknik pengembangan umum khusus akan menempatkan ide atau gagasan utama pada awal paragraf, sedangkan khusus umum akan menempatkan ide atau gagasan utama pada akhir paragraf. Dan yang ketiga adalah klimaks dan anti klimaks, di mana pengembangan klimaks ini akan memaparkan hal-hal yang biasa terlebih dahulu dan seiring berjalannya paragraf atau kalimat akan menambah kepentingan dari pembahasan. Sedangkan anti klimaks adalah kebalikan dari pengembangan secara klimaks. Nah, teman-teman, dari pemaparan tersebut, apakah teman-teman sudah memahami apa saja syarat penyusunan paragraf, macam-macam paragraf, dan pengembangan paragraf? Saya berharap dengan adanya video ini teman-teman semua dapat memahami apa itu paragraf. Nah, apabila terdapat kesalahan ucapan dalam video saya kali ini, saya memohon maaf kepada teman-teman semuanya. Dan untuk video kali ini saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.